Orang mananya Ustaz Somad itu? Entah orang mana, aku pun heran nengok dia itu. Kata orang Riau, dia orang Riau. Sampai dia ke Jombang katanya orang Jawa. Mungkin orang Aring dia itu. Tengku Adil berjumpa dengan Syekh Abdurrahman. Haji Rohana punya anak laki-laki namanya Abdul Somad. Jangan ada orang masuk Islam dibiarkan, tak dibina. Satu negeri ini dapat laknat Allah. Jam 2 lah sibuk pura-pura mati. Jam 2 datanglah orang ini membawa minyak makan untuk membuka cincin. Jumpa dengan orang-orang soleh, tersenyum dia. Itulah istirahat saya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Katanya kalau dibuat tabligh akbar pagi kepanasan. Panas. Siapa yang berdoa awan menutupi cahaya matahari? Kalau bukan orang-orang soleh dari Tanjung Bali. Siapa pula yang berdoa sehingga tak turun hujan, padahal ini musim? Apa pula musim durian? Kalau bukan orang Tanjung Bali, hujan tak turun, panas tak keluar, bisa sejuk dibuatnya. Masih ragu dengan orang Tanjung Bali? Jadi kalian, saudaraku dimanapun berada, yang akan nikah dengan orang Tanjung Bali, teruskanlah. Tanjung Bali ini alamnya cantik, di tengah tepi laut, daratnya dekat, lautnya indah, makanannya segar. Kami di Pekanbaru Riau dapat ikan segar dari mana? Dari Padang. Dari Tanjung Bali lah Tuan. 7 kali mati barulah sampai ke Pekanbaru. Dari laut ke Sampan sekali, dari Sampan ke Motoh sekali, dari Motoh ke Kuali sekali, dipanaskan 3 hari. 5 kali mati barulah ku makan. Itulah maka kurus badanku ini. Kalau lama aku di Tanjung Bali ini gomo ini insyaallah. Allah, puaslah serindu ke Tanjung Bali. Apa hubungan Ustaz dengan Tanjung Bali? Nanti ditanya orang mananya Ustaz Somad itu? Entah orang mana, aku pun heran nengok dia itu. Kata orang Riau, dia orang Riau. Ceramah dia di Sumatera Barat, katanya orang Minangkabau. Pas di Tanjung Bali, bercakap Tanjung Bali pula dia. Sampai dia ke Jombang, katanya orang Jawa. Mungkin orang Aring dia itu. Di antara kerabat Sultan Asahan ini ada namanya Tengku Adil. Siapa namanya? Tengku Adil. Tengku Adil berjumpa dengan Syekh Abdurrahman. Kata Tengku Adil, wahai Tuan Syekh Abdurrahman, dituliskan dalam biografi Syekh Abdurrahman, aku berikan tanah. Nama tanah itu Silau Laut kepada engkau. Perbatasannya dari kabu-kabu hutan sampai ke tepi laut. Lalu kemudian ambillah tanah ini,
kembangkanlah Syekh Abdul Rahman. Lalu tanah itu pun dibuka tahun 1900 oleh Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman punya anak perempuan namanya Siti Aminah. Siti Aminah punya anak perempuan namanya Hajjah Rohana. Hajjah Rohana punya anak laki-laki namanya Abdul Somad. Jelas? Kampung halaman tempat aku lahir, tempat darah ditumpahkan, tempat aku dibesarkan, Silau Laut, itu dari Tengku Adil Kesultanan Asahan Tanjung Balai. Jadi nanti kalau ada orang bertanya, ngapain dia ke Tanjung Balai itu? Apa urusan dia Tanjung Balai? Jangan orang-orang luar masuk ke Tanjung Balai. Otak kau sungsang. Kau yang tak tahu aku punya hubungan tentang Tanjung Balai. Sudah jelas? Bisa diceritakan ke anak cucu? Awas kalau tak bisa. Masya Allah, tabarakallah. Ulamanya, qarinya, qasidahnya, sultannya. Kalau masalah dunianya jangan tanya lagi. Tanyalah kepada bapak-bapak kita di belakang. Apakah orang Tanjung Balai bisa menjadi sarjana politik sosial? Apakah orang Tanjung Balai bisa jadi polisi dan tentara? Apakah orang Tanjung Balai bisa jadi dokter spesialis? Bisa jadi apapun yang kau mau. Kau bisa sekolah sejauh mata memandang. Yang penting hatimu la ilaha illallah Muhammadun Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tadi kabarnya ada penggalangan dana dari Mu'allaf Center. Mu'allaf itu masuk Islam. Senter tuh bukan yang pakai batu baterai yang menyuluh-nyuluh tuh. Itu memang senter juga namanya. Senter ini tulisannya centre. Centre itu artinya pusat. Jadi saudara-saudara yang masuk Islam bersyahadat, dia mesti kita bina. Jangan habis bersyahadat dikasih kain sarung, dikasih mukena telokong, habis itu dia pun hilang ditelan ikan paus. Tanggung jawab kita bersama untuk menjaga akidahnya itu. Maka dibuat saudara-saudara kita inilah namanya Mu'allaf Center, pusat mu'allaf. Jangan ada orang masuk Islam dibiarkan, tak dibina. Satu negeri ini dapat laknat Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga Tanjung Balai. Nah, mana kotak-kotak kresek-kresek Mu'allaf Center tadi? Nah, mana orangnya? Udah jalan? Bagus. Tapi hati-hati juga, Bapak Satpol PP tolong dikawal karena dekat laut ini. Takutnya lari orang itu ke Tanjung ke Toluk Nibung. Tanjung Balai, Toluk Nibung, tembak lantai kono hidung. Sampai
Jadi aku balik ke Tanjung Balai ini, bongkar semua memori-memori masa kecil, tentang masa lalu, tentang Barzanji, tentang guru kami di Muallimin, tentang semua-semuanya. Kita tinggalkan kenangan masa lalu yang baik-baik. Abdul Somad datang ke Tanjung Balai, apa yang diingatnya? Barzanji. Apa yang diingatnya? Marhaban. Apa yang diingatnya? Qori Internasional. Jangan sampai anak kita nanti ketika balik ke Tanjung Balai yang diingatnya sabu-sabu, yang diingatnya ganja, yang diingatnya narkoba, yang diingatnya LGBT. Ciptakanlah sejarah yang baik-baik. Siap? Insya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berapa banyak orang Tanjung Balai yang kayu-kayu, yang sampannya sejauh mata memandang, yang kebun karetnya luas, tak habis 7 keturunan, yang kaya-kaya mati, yang miskin lebih cepat. Berapa banyak orang Tanjung Balai yang ganteng-ganteng, yang mancung-mancung, yang putih-putih, mati. Yang tak ganteng satongah mati. Yang kekal abadi hanyalah amal soleh. Apa pula amal somad? Saya mau setelah tabligh akbar ini berdatangan Bapak Ibu mencari pondok pesantren, tanya berapa semen lagi yang perlu, berapa batu bata, berapa papan tulis, berapa kursi, berapa asrama. Siap? Nampaknya macam tak siap. Siap. Saya dapat kabar dari ustadz-ustadz yang memimpin pondok pesantren. Mereka kirim WhatsApp nanti. Terima kasih Ustadz Somad, sesudah tabligh akbar itu maka berdatanganlah masyarakat bertanya berapa sak semen, berapa tiang. Ada mereka bersedekah. Bertanya saja Ustaz. Habis bertanya, foto-foto, pulanglah orang tua ya. Tolong ibu, tolong ya pak, bapak punya duit banyak, dibangunkan rumah yang besar. Apakah kalau bapak mati, rumah itu dibawa mati? Tinggal. Ibu punya duit, asal dapat ikan boleh cincin, dapat sotong boleh cincin, dapat sawit boleh cincin. Manawah di pasar berapa sekilo? Asal undangan yang panas lah hari ini bayar.
nak menunjukkan rantai yang sebosah rantai sepeda motor itu. Apakah rantai ibu itu nanti akan dibawa mati? Rantai ibu, gelang ibu, subang ibu, anting ibu tinggal diambil bapak nih untuk modal. Mata aduh subur itu Pak ya. Orang ini aja yang suzon itu Pak, aku tak ada suzon. Maksudku tadi untuk modal membeli bukan harimau, menangkap anak-anak gadis. Allah, tapi janganlah pula gara-gara ceramahku ini balik nanti ke rumah tak mesra lagi kalian. Adek, mana kopi abah? Buat sajalah abah suang. Patutlah tajam mata abang menengok cincin aku tuh. Rupanya udah dibuka kan Ustaz Somad ceritanya itu tadi. Kalau ibu tak percaya, nanti malam jam 12 puak-puak mati lah ibu. Abang agak lain ku rasa ini Pak. Mati jam 12 ibu puak-puak mati. Jam 2 datanglah orang ini membawa minyak makan untuk membuka cincin. Tak percaya juga buat. Begitu orang tu nanti malam jam 2 membuka pakai minyak makan, minyak oli pun dibawa orang tu juga. Begitu terbuka, disitulah ibu tanya kau, awas kau bang. Yang saya inginkan tak lain tak bukan supaya kita meninggalkan amal jariyah ibu. Jangan ibu sakit hati tersinggung sama aku ya. Mendengarkan ceramah Ustaz Somad ini kuncinya satu saja, jangan tersinggung. Ada jamaah yang tersinggung pulang mati dia bayar. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ustadz ini kapanlah istirahatnya Pak Ustadz? Istirahat saya adalah ketika berjumpa dengan orang-orang soleh, tersenyum dia, itulah istirahat saya. Jadi kalau dikatakan ceramah ini mengeluarkan suara, kena panas, saat menengok bapak ibu tersenyum karena Allah, disitulah hati saya berbahagia. Mudah-mudahan berbahagia kita. Jangan tepuk tangan, jangan dulu, masih banyak lagi, masih banyak. Berbahagia kita di Tanjung Balai ini. Begitu juga kita golak kiki nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.